Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin
Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan kita tingkatkan cinta kita kepada akhirat, dan kita perbaiki bagaimana pandangan kita terhadap dunia ini. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sudah hal yang kita fahami bersama, menjadi keyakinan kita bahwa dunia adalah hanya persinggahan untuk kita, bukan tujuan utama. Dunia hanyalah sementara, bukan tempat yang abadi untuk kita. Kesenangannya, kesenangan yang mata'ul ghurur, yang hanya menipu dan tidak hakiki. Yang abadi, yang hakiki, yang menjadi tujuan utama dari kehidupan kita adalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan dari nikmat surga di akhirat kelak. Maka akidah ini, pondasi ini, pandangan hidup ini kita harus terus gaungkan di telinga kita, di hati kita, dan kita leburkan dalam jiwa kita bahwa tujuan utama kita adalah akhirat, bukanlah dunia. Karena semakin hari godaan dan juga gemerlapnya dunia, semakin besar ujian tersebut bagi kita. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam perkara dunia ini manusia tergolong secara global menjadi dua golongan. Yang pertama adalah orang-orang yang meyakini bahwa tidak ada kehidupan selain kehidupan dunia. Mereka tidak meyakini adanya akhirat. Mereka tidak meyakini ada kenikmatan yang lain selain kenikmatan dunia. Maka mereka pun kemudian tenggelam dengan kehidupan dan kenikmatan dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang kafir, bahwa mereka adalah ya'kulun wa yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka bersenang-senang di dunia dan mereka makan di dunia sebagaimana makannya para hewan ternak. Wan naru maswal lahum, sedangkan neraka adalah tempat bagi mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak kemudian mengindahkan apa yang menjadi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang keyakinan mereka tidak ada kebaikan yang dibalas di akhirat dan tidak ada keburukan yang akan diberikan yang menjadi siksa baginya selain di dunia ini. Maka ini adalah orang-orang kafir yang tidak beriman kepada adanya yaumul jaza wa yaumul hisab. Kemudian yang kedua, kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, adalah orang-orang yang beriman akan adanya hari akhir. Orang-orang yang meyakini bahwa kehidupan bukanlah kehidupan dunia saja. Kenikmatan bukanlah kenikmatan dunia saja. Tetapi ada dunia, ada tempat yang lain, ada waktu yang lain. Mereka meyakini yaumul ma'ad, hari kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yaumul hisab, yaumul jaza, yaumul mizan, di mana amalan dihitung, ditimbang, dan kemudian dibalas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang baik dibalas kebaikan, yang buruk dibalas dengan keburukan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kemudian ternyata ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan yang berkaitan dengan orang-orang yang beriman dengan hari akhirat. Yang pertama adalah dhalimul li nafsih. Mereka beriman kepada hari akhir secara global, secara umum. Mereka tidak berusaha memahami dengan benar, dengan lurus bagaimana cara memandang dunia, bagaimana mempersiapkan diri untuk akhirat. Mereka hanya beriman bahwa akan ada hari akhir, tanpa kemudian memperhatikan apa yang harus dia lakukan terhadap akidahnya tersebut, apa yang dia harus lakukan, apa yang menjadi konsekuensi iman kepada hari akhir,
kepada Allah, kepada yaumul hisab. Jamaah Jumat rahimakumullah. Orang yang seperti ini, orang-orang yang lemah dalam imannya, lemah dalam ilmunya, maka mereka pun mengikuti sebagian perbuatan orang-orang kafir. Mereka tenggelam dengan kenikmatan dunia. Mereka tidak memahami bagaimana cara menggunakan dunia semestinya. Mereka lebih cinta dunia daripada akhirat. Lebih cinta kesenangan yang fani, yang akan hilang, tidak abadi, daripada kenikmatan yang abadi yang ada di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha." Apa kalian hilangkan kebaikan-kebaikan kalian fi hayatikum dunya, kesenangan-kesenangan kalian di dunia, wastamta'tum biha, dan kalian bersenang-senang dengan kehidupan dunia tersebut. Inilah yang pertama, golongan yang dzalimun li nafsihi, yang kemudian dia ibadahnya sedikit kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang banyak adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena pemahamannya bahwa dunia harus menjadi perhatian yang paling besar baginya, padahal akhirat adalah yang paling utama. Dan pemahaman ini menjerumuskan dia untuk dia kemudian sangat berat untuk menambah ibadahnya, menambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian lupa di banyak waktunya kepada akhirat, kesenangannya dan juga adab akhirat. Lebih banyak dia kemudian tenggelam dengan kenikmatan dunia. Kemudian yang kedua, kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-muqtasid, orang yang kemudian dia sama antara nilai dunia dan juga akhiratnya. Dia menggunakan dunia, namun dunia tidak melupakan dia dari akhirat, dan dia tidaklah terjatuh ke dalam maksiat di dalam dunia, tetapi kurang di dalam akhiratnya. Orang-orang hanya yang melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kemudian kurang dalam menambah amalan-amalan yang sunnah, amalan-amalan yang mengandung fadilah, amalan-amalan yang meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini, mereka menggunakan akhiratnya untuk juga kehidupan dunianya, yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan muktasidnya, dengan melakukan kewajibannya dan meninggalkan dosa-dosanya, maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini akan mendapatkan ampunan dari Allah tabaraka wa taala. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat mengajarkan kepada kita bagaimana kita memandang dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul mata'ud dunya qalil." Katakanlah wahai Muhammad, kesenangan dunia sangatlah sedikit. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan juga lebih abadi. Ini adalah pandangan kita terhadap dunia, bahwa dunia itu sedikit, tidak hakiki kesenangannya. Kesenangan yang hakiki, yang abadi adalah kesenangan yang Allah siapkan di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatud dunya illa fil akhirati illa mata." Mereka senang dengan kehidupan dunia, tenggelam dengan kenikmatan dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, padahal wa mal hayatud dunya fil akhirah,
tidaklah kehidupan, tidaklah kesenangan dunia dibanding akhirat illa mata, kecuali kesenangan yang sedikit. Jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW juga menggambarkan bagaimana rendahnya dunia dibanding akhirat. Kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin, wa jannatul kafir, dan juga dia adalah surganya orang-orang kafir. Kenapa kita dikatakan oleh Nabi SAW dunia ini adalah seperti penjara bagi orang yang beriman? Karena di sana ada aturan, ada halal, ada haram, dan kita diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dunia ini untuk banyak-banyak ibadah, banyak-banyak mengumpulkan bekal supaya kita selamat dan bahagia di akhirat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah." Kalau misalnya dunia itu menyamai satu sayap lalat, masaqa kafiran minha surbatama, maka Allah tidak akan memberikan satu teguk air bagi orang kafir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah penjelasan bahwa dunia sangatlah hina, tidak menyamai satu sayap lalat pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu adalah bahwa dunia dengan kesenangannya, kegemerlapannya ini menyamai satu sayap lalat, Allah akan rela, ridho, tidak akan memberikannya kepada orang-orang kafir. Kemudian Nabi SAW menggambarkan bahwa dunia itu adalah seperti seorang dari kalian pergi ke laut, kemudian dia celupkan jarinya, dia angkat, apa yang menempel pada jari berupa air, itulah dunia dibanding dengan luasnya samudra, itulah akhirat. Dan Nabi SAW juga menggambarkan bahwa dunia adalah seperti orang yang sedang melakukan perjalanan jauh dan dia mampir, kemudian di bawah pohonan dia tinggal sejenak, dan kemudian dia tinggalkan pohon yang dia berlindung di bawahnya tersebut. Itulah dunia, hanya sementara, hanya sekejap. Yang menjadi tujuan utama kita adalah akhirat dan juga surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka yang ketiga, golongan yang ketiga adalah orang-orang yang tahu nilai akhirat, yang tahu fungsi dunia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyebutkan golongan yang ketiga, yaitu as-sabiqu bil khairat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang as-sabiqu bil khairat, yang tahu nilai akhirat, yang tahu hak akhirat, dan juga tahu bagaimana kita hidup di dunia, bagaimana kita memandang dunia, bagaimana kita menggunakan dunia sebagai sarana dan juga media, alat menuju kesenangan akhirat. Mereka mengetahui bahwa dunia ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Kami jadikan apa yang ada di atas bumi ini sebagai perhiasan baginya, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk kami uji mereka siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Nah, inilah dunia para jamaah rahimakumullah. Jadi dunia adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji siapa yang paling bagus amalannya, siapa yang paling bagus keislamannya, keimanannya, akidahnya, kemudian lurus manhajnya atau tidak. Inilah bagaimana kita memandang dunia, bahwa dunia adalah bagaimana kita mengumpulkan semua bekal yang ada di akhir, yang ada dalam akhirat berupa nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, "Fawallahi mal faqru akhsha alaikum." Tidaklah kefakiran itu yang aku takuti, tetapi aku takut akhsha alaikum an tubsatu alaikumud dunya, tapi aku takut dihamparkan, diberikan, diluaskan kepada kalian dunia sebagaimana dihamparkan untuk orang-orang sebelum kalian, maka kalian pun berlomba-lomba mengejarnya, watulhikum kama alhathum, dan itu melupakan kalian sebagaimana harta dan dunia
melupakan orang-orang sebelum kalian dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimana kita memandang dunia, menggunakan dunia. Jangan sampai dunia dengan kesenangannya, kenikmatannya, gemerlapnya dunia melupakan kita akan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Melencengkan kita dari tujuan utama, yaitu akhirat dan juga kenikmatan akhirat. Nabi mengajarkan, mengabarkan bahwa orang-orang sebelum kita, mereka juga hancurnya dengan dunia dan gemerlapnya. Mereka berlomba-lomba mendapatkan dunia, mereka berlomba-lomba mendapatkan harta, mengumpulkan harta. Akhirnya dunia dan harta mereka, waktu mereka terhadap dunia melencengkan dan menyesatkan mereka dari nikmat yang abadi yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di akhirat. Maka untuk dunia, gunakanlah apa yang maslahat bagi kita, apa yang penting bagi kita untuk akhirat. Perhatikanlah tenaga kita, waktu kita, fisik kita, harta kita, semuanya adalah untuk kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling utama, jaga akidah kita, jaga pemahaman kita, jaga bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ibadah kita dan tingkatkan rasa takut kita kepada Allah Tabaraka wa taala dan juga kepada adabnya dengan menjauhi segala larangan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, yang menggunakan dunia adalah untuk ibadah kepada Allah Tabaraka wa taala, untuk taqarrub kepadanya, yang dengannya kita akan bahagia dunia dan akhirat. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiba. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah.